Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan dosen pengampu Dr. Hasan Asy'ari Ulama'i MAG dan Dr. Agus Miswanto MA dan seluruh rekan-rekan mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Magelang. Izinkan saya memaparkan makalah saya. Kemarin saya diberikan tugas mata kuliah ideologi Muhammadiyah ini tentang kehidupan berorganisasi dan kehidupan dalam mengelola amal usaha. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua sub tema tersebut itu terdapat di dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Dua subtema ini bertujuan sebagai pedoman dalam kehidupan kita dalam berorganisasi dan dalam kehidupan kita dalam mengelola amal usaha. Jika antum semua berada di dalam organisasi atau di amal usaha yang kebetulan antum salah satu dari pimpinan amal usaha tersebut atau kebetulan berada di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, maka perhatikanlah pedoman hidup Islami berikut ini. Yang pertama atau satu, Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga Muhammadiyah dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah, kepribadian yang mulia, sidik, amanah, tablik, dan patonah, wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliyah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. 3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan, hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan, seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan persyarikatan. 4. Menggairahkan ruh al-Islam dan ruh al-jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki gairah yang tinggi dalam mengamalkan Islam. 5. Setiap anggota pimpinan persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan bertanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. 6. Dalam lingkungan persyarikatan, hendaknya dikembangkan disiplin, tepat waktu, baik dalam menjalankan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya selama ini menjadi ciri khas
dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah. 7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan di lingkungan persyarikatan, hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat seperti kuliah 7 menit dan selalu mengindahkan waktu sholat dan menunaikan sholat jamaah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketakwaan dalam mengelola persyarikatan. 8. Para pemimpin Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid, dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan amalan-amalan Islam lainnya. 9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dalam kepentingan persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi. 10. Setiap anggota Muhammadiyah, lebih-lebih para pemimpinnya, jangan mengejar-ngejar jabatan dalam persyarikatan, tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat, sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha, hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu, lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam. 11. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, anania, dan perilaku-perilaku tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin. 12. Dalam setiap lingkungan persyarikatan, hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh. 13. Dengan semangat tajdid, hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaharu dan jiwa dakwah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan Izzul Islam wal Muslimin atau kejayaan Islam dan kaum muslimin, dan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. 14. Setiap anggota, pimpinan dan pengelola persyarikatan dimanapun berkiprah, hendaknya bertanggung jawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan, komitmen dan istiqomah, dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri, sombong, dan anania, manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah, pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah, dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Setiap anggota, pimpinan maupun warga persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taklid, syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat. 16. Pimpinan persyarikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang islami. Baik, kemudian subtema berikutnya adalah kehidupan dalam mengelola amal usaha. 1. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha
dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah, yaitu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. 2. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan, dan persyarikatan bertindak sebagai badan hukum atau yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang syah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pemimpin dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. 3. Pemimpin amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pemimpin amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijakan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat. 4. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Karena itu, status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pemimpin tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan persyarikatan. 5. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pemimpin akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. 6. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. 7. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku, yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Untuk itu, setiap pemimpin atau pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas, tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan. 8. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan atau kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya
Sebagai salah satu alat dakwah, maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. 10. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga atau anggota Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan. 11. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. 12. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahim dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis atau persaudaraan dan kasih sayang tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing. 13. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan takarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlak melalui pengajian, tadarrus, serta kajian Al-Quran dan As-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha persyarikatan. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi paparan dua subtema yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yakni terkait dengan kehidupan berorganisasi dan kehidupan dalam mengelola amal usaha persyarikatan Muhammadiyah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.